Oke teman-teman, langsung aja ya kita ke tutorialnya. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana untuk mengerjakan soal yang menanyakan tentang luas daerah dari yang dibatasi oleh kurva dan garis. Itu bagaimana cara mengerjakannya di Autograph 5. Ini dia soalnya teman-teman, saya sudah siapkan. Ini ada soal di sini SBMPTN ya. Dia berkata luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 6 dan garis Y sama dengan 2 kurang X adalah berapa satuan. Nah ini ya cara pengerjaan manualnya itu seperti ini. Kalau menggunakan integral seperti ini, dan kalau menggunakan diskriminannya itu seperti ini. Nah sekarang saya mau menunjukkan sesuatu yang berbeda. Saya mau mengerjakan soal ini menggunakan autograph. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Simak sebagai berikut. Pertama, kita menggunakan start 2D graph page. Jadi, kita pakai yang versi 2 dimensi saja. Kemudian, langkah selanjutnya, untuk memahami fitur-fitur ini, kalian bisa memahaminya sendiri ya, teman-teman. Saya nggak akan menjelaskan karena waktunya nggak akan cukup. Nah, jadi untuk menambahkan suatu persamaan yang sesuai dengan soalnya ya, kita pakai menu equation, enter equation. Nah, kita masukkan persamaan Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 6. Y sama dengan X kuadrat tambah 4X. X kuadrat tambah 4X tambah 6. Nah, itu yang pertama ya, teman-teman. Kemudian yang kedua ada persamaannya Y sama dengan 2 kurang X. Kita tambahin lagi equation yang baru. Y sama dengan 2 kurang X. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi ini dia ya. Kita lihat, ini kan kurang ke atas gini ya teman-teman, dan dia tuh nggak bisa ditarik ke atas gini. Jadi untuk supaya Y-nya ini lebih ke atas dan grafiknya lebih jelas, kita buat axis, edit axis, dan maksimumnya misalnya kita buat 12. Untuk nilai X-nya kita buat 4 aja deh, 3 aja deh. Dan kemudian untuk nilai Y-nya kita buat batasnya adalah 12. Nah, seperti ini dia teman-teman jadinya gambarnya ya. Nah, udah mirip ya gambarnya ya. Yang ini agak langsing, yang ini agak gemuk sih. Nah, sama ya udah. Nah, jadi kita mau hitung nih luas yang di sini nih. Karena ini kan daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 2 kurang X dan dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 6. Dan itu berada di sini. Nah, untuk menandainya ini kita mau bisa menggunakan menu ini dia. Kita edit dulu, select all, lalu kita pergi ke objek dan create area. Nah, gitu ya teman-teman. Kita bisa memilih nih, areanya kita mau tandai dengan rectangle, rectangles, midpoint, trapezium, simsons. Kita sekarang mau pakai rectangle misalnya. Kemudian kita lihat, ini cara menentukan start point dan end point-nya ini adalah sesuai dengan sumbu X-nya. Jadi kan ini perpotongannya terjadi di -1 ya. Jadi start point kita itu di -1. Kemudian di sini kan dibatasi oleh -4 ya. Titik yang di sini ini kan -4,6 ya. Titik ini -1,3. Nah, jadi kita pakai batas X-nya -1 sampai ke -4. Itu dia teman-teman. Lalu divisionnya kita coba dulu 5 ya, untuk teman-teman lihat. Nah, gini dia teman-teman. Divisionnya 5. Tapi kita lihat teman-teman, ini divisionnya kurang padat gitu ya. Kayak dia nggak memenuhi dari daerah ini. Untuk biar dia supaya padat itu kita misalnya buatnya 100.
Nah, gini ya teman-teman. Jadi semakin kalian buat divisionnya itu tinggi, semakin mendekati kebenaran lah hasil dari volumenya. Dia semakin padat gitu. Jadi arsirannya semakin benar gitu. Nah, udah dapat nih. Kita tinggal lihat dia di sini teman-teman. Area sama dengan 4,5. Saya nggak bisa membesarkan ya. Kalian bisa melihat kursor saya ya. Ini kursor saya. Kalian lihat di sini nih, 4,5. Jadi luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 6 dan dibatasi oleh garis Y sama dengan 2 kurang X adalah 4,5. Sama kan? Sama-sama jawaban yang kita cari dengan manual. Tadi kita cari dengan manual, hasilnya adalah 9/2 dan dengan AutoGraph kita mendapatkan hasilnya di sini 4,5. Jadi dia langsung menghitung sendiri gitu, luas daerah ini. Gitu deh teman-teman caranya. Gampang ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai AutoGraph untuk mencari luas daerah bisa banget. Gampang gitu, nggak perlu dihitung-hitung. Itu kalau ada keadaan tertentu aja ya. Oke, gitu dia teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke 3 dimensi. Oke, sekarang lanjut ke soal 3 dimensi ya. Jadi kita mau kerjain soal ini, udah saya siapkan juga dari website Math Cyber ya. Ini dia ada soal volume daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 1 dan dibatasi oleh Y sama dengan X tambah 3 jika diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat adalah berapa satuan volume. Nah, jadi kita bisa menambahkan file baru ya teman-teman nih, new 3D graph pitch. Alright, so udah jam 12:30. Jadi ini ya, seperti biasa kita bisa menambahkan persamaan kita ya. Equation, enter equation. Nah, kita masukkan persamaan sesuai di soal. Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Kita masukin persamaan yang pertama, Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Nah, ini dia ya. Ini daerahnya yang dimaksud ya. Kemudian kita tambahkan Y sama dengan X tambah 3. Oke, equation, enter equation. Y sama dengan X tambah 3. Oke, benar nggak? Oke, benar ya teman-teman. Nah, jadi ini dia. Misalnya di sini ya kan. Di sini ya. Ada benda yang mau diputar searah sumbu X sebesar 360 derajat, tapi dibatasi oleh dua daerah ini, dua bangun ruang ini. Jadi untuk menghitung volume bangun yang mau diputar searah sumbu X yang dibatasi oleh kedua bidang ini, kita bisa pilih di sini pertama supaya kita nggak stres melihat gambar kita ini. Kita bisa pilih ubah dia jadi seperti ini. Nah, jadi dia bentuknya itu 2 dimensi. Maksudnya kelihatannya kayak 2 dimensi, sebenarnya enggak 2 dimensi. Selanjutnya grafiknya tadi. Habis itu kita buat plot as to the equation. Kemudian yang ini juga kita plot as to the equation, and then we have a simple graph here, so get like easier to see. Oke guys, lanjut kita tandai dulu ya ini ya. Oke, ini kan kayak kurang tinggi gitu kan teman-teman. Kita edit lagi ya aksisnya karena nggak nampak gitu. Maksimumnya yang ke atas tuh nggak nampak. Kita buat jadi 12 deh. Ketinggian nggak ya dari SD. Nah, ini kan udah nampak nih.
Habis itu seperti biasa kita select all untuk memunculkan daerahnya ya teman-teman. Kita lihat ya, ini sesuai yang saya bilang tadi, start pointnya itu harus sesuai dengan simbol X, di mana titik perpotongan dari kedua dari kurva dan garis. Di sini ada 2 dan di sini ada -1. Maka kita mulai -1 dan 2. Kita klik OK. Nah, gini dia teman-teman. Jadi ini dia daerah-daerahnya itu ya. Kemudian supaya muncul sesuatu yang berputar, kita klik daerah tersebut, lalu kita pergi ke objek, kita create volume. Lalu kita buat rotationnya searah Y sama dengan 0. Karena Y sama dengan 0 itu kan terletak di sumbu X ya. Di sini ya. Kita kan mau putar dia searah sumbu X kan. Terus kita edit area. Oke dulu deh. Nah, ini dia. Jelas ya teman-teman sekalian. Jadi kayak gini lah dia. Nah, ini kan belum logis gitu ya perputarannya. Kayak nggak padat gitu. Habis itu kita bisa edit. Kita edit jadi 100. Oke. Nah, gini dia teman-teman. Jadi inilah benda yang berputar yang dibatasi oleh kurva dan garis. Ini kan ini dibatasi nih sebenarnya teman-teman. Dibatasi dan dia diputar searah sumbu X. Iya. Nah, tadi di soal ditanya luasnya ya. Volume daerah yang dibatasi. Dan di soal di pembahasan kita menggunakan integral ya. Didapat di sini hasilnya 117 per 5 pi ya teman-teman. Dan hasil dari 117 dibagi 5 itu sama dengan 23,4. Kita kembali ke autograf kita pencet ini teman-teman ya. Di sini volumenya ya. Jadi volumenya 23,4 pi. Sama ya volumenya itu kayak pembahasan kita 117 per 5. Nah gitu deh, lebih gampang ya kalau pakai autograf tuh langsung jelas. Kayak kita nggak perlu menghitung-hitung, kita gambarkan saja, kita tambahkan equationnya, pembatasnya, terus kita setting batas-batasnya, dan keluarlah volumenya dari bangun ruang kita itu. Itu dia menggunakan autograf teman-teman sekalian. Oke teman-teman, jadi just to make it clear, aku udah buat gambarnya tuh kembali ke 3D lagi ya. Tadi kan aku sederhanain jadi 2D ya. Ini jadi 3D supaya kalian bisa lihat sebagaimana kalau dia itu beneran kelihatan 3D di autograph. Jadi as you can see, it's look like real 3D. And this is the volume yang berputar, dan di sini adalah kurva dan garisnya. Nah, begini bentuknya. Okay, that's it. Maybe someday, maybe someday.